Sejumlah perusahaan rintisan atau startup terpantau ramai-ramai melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah karyawan. Kalau dulu menjadi bagian dari sebuah startup adalah dambaan, apakah kini perusahaan startup mulai menjauh dari masa keemasan? Untuk membahas fenomena ini bergabung bersama kami ada Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies, Celios. Dan sebelumnya kami coba menghubungi Kemenaker untuk bergabung dalam diskusi, namun belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Saya sapa Mas Bima, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Mas Bima, sejumlah analis menilai PHK dari sejumlah startup ini tidak lepas dari dampak koreksi ekonomi makro di tengah tekanan global. Kalau melihat hal ini, siklus ini apakah wajar terjadi atau mungkin sudah terprediksi begitu dari jauh-jauh hari dengan melihat bagaimana sejumlah startup pada masa awal operasionalnya tidak sedikit yang bakar uang? Jadi ada memang faktor ekonomi di mana terjadi resiko yang naik secara global. Bahkan Amerika Serikat juga mengindikasikan akan terjadi resesi dari beberapa indikator. Jadi investor yang merupakan pendana utama startup, terutama investor asing, itu banyak melakukan seleksi ulang startup mana yang layak kemudian mendapatkan pendanaan. Dan hal ini yang akhirnya memicu efisiensi besar-besaran di hampir seluruh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi di banyak negara memang ada yang tidak menerima karyawan baru, ada yang terpaksa mengurangi karyawan existing ya, atau karyawan yang sedang bekerja secara signifikan. Bahkan tidak sedikit yang sebelumnya mengalami lonjakan user ataupun konsumen pada saat pandemi, sekarang ketika masyarakatnya sudah bisa belanja lagi secara fisik, pelonggaran-pelonggaran mobilitas dilakukan, banyak yang kehilangan pelanggan, khususnya e-commerce. Nah, ini yang fenomena yang terjadi sekarang. Oke, kalau melihat dari fenomena ini tadi ada freeze hiring atau tidak melakukan lagi perekrutan baru, karyawan baru atau PHK gitu. Sebetulnya apa salahnya startup ini? Apakah strateginya ataukah tadi seperti yang disebutkan di paket sebelumnya ada efisiensi anggaran di dalam perusahaan? Ya, ini proses yang sebenarnya wajar karena ini adalah bagian dari seleksi alam. Startup yang produknya misalnya dibutuhkan oleh masyarakat tidak perlu khawatir. Tetapi sebelumnya dari beberapa riset itu 34% startup yang gagal atau bangkrut itu biasanya karena produk yang dijual tidak mendapatkan pasar yang sesuai. Ada juga yang sudah promo dan cashback secara besar-besaran, ternyata setelah diberikan promo dan cashback memang ada kenaikan penjualan, tapi setelah promo dan cashback-nya berkurang, itu mereka kehilangan user ataupun pelanggan secara signifikan. Jadi memang ada juga yang masalah konflik di internal, itu antara tim founder dengan investor. Sehingga investor relatif menghindari konflik berkepanjangan dan memutuskan untuk keluar dari pendanaan startup. Oke, kalau melihat angka PHK-nya, jumlah karyawan yang di PHK, perlu ada intervensi kah dari pemerintah karena mungkin tidak hanya yang level up seperti manajer dan lain-lain yang high skill, namun juga ada level-level di bawah yang juga terkena PHK, Mas Bima? Ya, yang jelas ini winter ya, atau musim dingin di startup tidak berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Seleksi alam ini memang bisa menjadi gelombang berikutnya dalam kurun waktu yang belum tahu sampai kapan. Jadi kalau ditanya PHK, yang jelas pertama kali mereka akan melakukan efisiensi 10%. Biasanya karyawan dengan kinerja yang kurang baik. Atau kemudian mereka biasanya akan menghilangkan dulu atau memutus hubungan kerja dari pekerja-pekerja yang sifatnya supporting, bukan core bisnis atau bisnis utama dari startup tadi. Nah, yang jelas pemerintah harus intervensi, karena mereka pun juga kontraknya yang pegawai tetap tunduk pada hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Jadi harus dipastikan kalau karyawan tetap bagaimana pembayaran pesangonnya, kemudian juga bagaimana haknya mereka, bagaimana penyelesaian hubungan industrialnya juga dilakukan secara tuntas, bagaimana pencairan BPJS ketenagakerjaannya pun, JHT-nya pun bisa dibantu oleh perusahaan. Kemudian untuk karyawan yang sifatnya kontrak, nah karyawan kontrak ini ada aturan kalau kontraknya belum habis tapi dilakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan atau si startup ini wajib mengganti kompensasi ganti rugi.
kemudian juga ada dana kompensasi lainnya. Memang aturan itu yang harusnya kemudian ditegakkan oleh pemerintah. Oke, kita tahu beberapa tahun terakhir, Mas Bima, pertumbuhan startup sangat cepat, jumlah perusahaan rintisan sangat terakselerasi. Bagaimana Selyos melihat angka pendanaan yang masuk ke kantong-kantong startup di Indonesia? Kalau 2020-2021 saya lihat angkanya dalam laman web, angkanya sangat tinggi. Di 2022 angkanya sangat rendah. Apakah ini artinya akhir dari masa emas startup? Ya, jumlah startup yang IPO di pasar memang tidak akan setinggi tahun 2021 ataupun pada saat sejak pandemi 2020 sebelumnya. Jadi memang dari pendanaan yang terbuka kepada investor retail itu trennya cenderung mengalami penurunan. Apalagi ada beberapa startup yang mencoba melantai di bursa, tapi ternyata harga sahamnya lebih rendah daripada harga saham pada saat IPO. Itu mungkin yang membuat beberapa investor sedikit trauma. Kemudian yang berikutnya lagi tentunya dari segi pendanaan tertutup, yaitu dengan angel investor atau modal ventura, karena bagaimanapun juga seperti kita sebut ya SoftBank, kemudian juga Vanguard, beberapa pendana ini juga mereka diamanahi oleh investor-investor lainnya di negara lain. Sehingga ketika persepsi resikonya meningkat, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengurangi, khususnya pendanaan pada startup yang sebelumnya misalnya membukukan kerugian, belum juga untung, kemudian terlalu mengandalkan cashback, promo untuk bakar uang, dan itu ternyata dianggap sebagai praktek yang kurang sehat dalam persaingan dan jangka panjang startup. Dengan melihat situasi atau tren startup saat ini, Mas Bima, lantas bagaimana kondisi perusahaan pendanaan atau venture capital saat ini? Ya, lebih selektif yang jelas, tapi bukan berarti, saya tidak ingin bilang bahwa bukan berarti ini kiamat bagi startup. Digitalisasi kita berhenti total. Yang terjadi adalah misalnya, mereka akan sedikit menjauh dari sektor yang terlalu jenuh atau persaingannya ketat seperti e-commerce. Mereka akan masuk ke agritech, misalnya di sektor pertanian, peternakan, bahkan ada startup yang meraih pendanaan cukup besar di tengah situasi bubble ataupun winter ini, karena bisnisnya tidak membutuhkan bakar uang atau promo cashback. Bisnisnya adalah B2B. Jadi yang paling terdampak saat ini adalah yang bisnisnya B2C, sementara yang bisnis to bisnis, mereka karena memprovide atau memberikan solusi kepada pelaku usaha, misalnya di peternakan ayam, di peternakan atau tambak udang, solusi-solusi tadi cenderung lebih jangka panjang dan pendapatannya cenderung lebih stabil. Oke, nah dengan adanya PHK besar-besaran ini, kita bisa identifikasi nggak sih bahwa valuasi sebuah perusahaan ini menurun atau justru PHK jadi salah satu cara perusahaan untuk menjaga valuasi startup? Ada perusahaan, nah ini juga perlu kita bedakan ya, karena setiap perusahaan tentu berbeda-beda. Ada perusahaan startup yang sengaja melakukan PHK, itu bukan karena kondisinya sedang kurang baik. Tetapi ada beberapa karyawan yang dianggap kinerjanya misalnya kurang begitu baik, itu mereka singkirkan. Mereka ganti dengan rekrutmen yang lebih mungkin sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Tetapi ada juga memang startup yang sudah lama ingin PHK tapi tidak jadi, ditahan terus, ternyata lini bisnisnya tidak profitable atau tidak menguntungkan, maka di saat itulah kemudian mereka harus melakukan PHK secara massal. Bahkan menutup bukan hanya PHK kecil, tapi menutup beberapa lini bisnis secara permanen, atau mereka sebut sebagai pivot strategi. Oke, tapi PHK ini nggak cuma terjadi di Indonesia ternyata Mas Bima. Di Amerika kita tahu juga, di Eropa ada banyak startup yang stop mempekerjakan karyawannya. Apakah ini artinya harus ada perombakan, perubahan strategi besar-besaran dalam perusahaan startup? Apa yang harus difokuskan supaya nggak usah grow dulu deh, tapi sustain dulu deh? Ya, betul sekali. Memang ini sekali lagi karena bagian dari seleksi, siapa yang bisa lolos dari badai ini maka akan jadi pemenang di sektor masing-masing. Seperti misalnya pada waktu .com bubble tahun 2001, terjadi koreksi besar perusahaan terutama yang melantai di bursa, tetapi ada pemenang seperti Amazon, ada eBay, dan beberapa startup lainnya yang ternyata
sampai sekarang mendominasi pasar. Jadi artinya pertama evaluasi harus dilakukan bahwa hanya mengejar valuasi yang gemuk, valuasi yang besar, tetapi posisi rugi itu ternyata harus dirubah menjadi untung. Kemudian yang kedua adalah lini produknya dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat. Ini terbukti juga di beberapa digital wallet atau e-wallet itu memang tidak bisa bersaing, sehingga mereka terpaksa harus melakukan PHK. Jadi harus ada tes pasar, mana produk yang dalam kondisi sekarang tentu beda dengan masa pandemi, mana yang masih bisa diandalkan untuk profit. Kemudian yang ketiga tentunya adalah soal tim, termasuk komitmen dari founder, dari CEO. Ini tidak bisa kemudian mementingkan kepentingan sendiri, misalnya buru-buru exit strategi, sehingga bisa menghasilkan capital gain atau pendapatan dari selisih harga saham yang tinggi, tetapi juga memikirkan keberlanjutan dari perusahaannya. Nah itu yang memang seksi ini mengajarkan bahwa seluruh startup sekarang diminta untuk fokus kembali kepada core bisnisnya, fokus kembali kepada rencana untuk mencari pendanaan yang lebih stabil. Oke, terakhir Mas Bima, kalau melihat dari tren ekonomi global, tren ekonomi makro global, seberapa lama kondisi winter ini akan bisa berlalu? Kondisi winter ini mungkin kita bisa lihat sekarang ada tekanan ya dari kenaikan suku bunga, mungkin bisa berlanjut. Ini sangat berpengaruh, jadi makroekonomi akan mempengaruhi jalannya dari startup juga. Karena ada pengaruh ke daya beli, kalau inflasinya terlalu tinggi tentu daya beli turun, akan berpengaruh ke pendapatan dari startup. Jadi memang belum bisa dipastikan apakah 2023 winternya akan turun. Jelas kalau ini berlanjut 2-3 tahun ke depan, ada hal positifnya. Salah satu hal positifnya adalah ini akan memunculkan ekosistem digital yang jauh lebih mapan, yang jauh lebih tahan, dan jauh lebih sehat persaingannya. Nah ini mungkin yang akan terjadi dalam 2-3 tahun ke depan. E-commerce ada 2 pemenang, kemudian di transportasi online juga ada 2 pemenang, kemudian di sektor-sektor lainnya seperti kesehatan dan pendidikan mungkin juga sama, akan ada 2 pemain besar yang akan mendominasi pasar digital. Oke, artinya kalau hingga 2 sampai dengan 3 tahun ke depan, sejumlah perusahaan rintisan atau startup ini harus bisa bertahan dengan uang lama mereka. Bagaimana caranya memposisikan perusahaan mereka agar tetap sustain tadi ya. Growth-nya nanti dulu tapi sustain, fokusnya di sustain. Mas Bima Yudhistira, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam.